Apa sih itu teori belajar? Teori belajar adalah kemampuan, konsep, prinsip, dan prosedur yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Teori belajar juga mencakup cara-cara untuk meningkatkan efektivitas belajar. Teori belajar penting untuk dipahami guru agar dapat merancang metode pembelajaran dan kurikulum. Teori belajar juga dapat membuat guru mencermati perilaku peserta didik. Teori belajar behavioristik. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dan dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Teori kognitivisme. Kognitivisme mempercayai bahwa belajar merupakan organisasian unsur-unsur kognitif dan persepsi untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian. Perilaku individu ditetapkan oleh persepsi dan pemahamannya. Sebaliknya, keadaannya berkaitan dengan tujuan dan perubahan perilaku ditentukan oleh proses berpikir dan internal terjadi dalam proses belajar. Teori humanistik. Teori humanistik sangat meningkatkan isi dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang diciptakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan pembelajaran dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, tujuan pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi arah dari segala aktivitas belajar mengajar. Dan padanya tujuan, proses pembelajaran akan kehilangan arah dan hasilnya pun tidak akan optimal. Tujuan pembelajaran ini juga menjadi dasar dalam menentukan bahan ajar, strategi, metode, hingga evaluasi apa yang akan dilakukan oleh guru. Tujuan pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada diri peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya berkaitan dengan 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Beberapa ahli menyampaikan pengertian yang menekankan bahwa tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai berupa kemampuan atau perilaku baru pada siswa. Misalnya, Major menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran, dan pernyataan itu dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan yang bersifat umum dan luas seperti kompetensi dasar atau pencapaian pembelajaran selama 1 semester. Tujuan khusus yaitu tujuan yang lebih spesifik, misalnya untuk 1 kali pertemuan atau 1 pokok pembahasan tertentu. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman dalam proses belajar, menjadi dasar pemilihan bahan dan metode dan alat pembelajaran, menentukan jenis evaluasi yang sesuai, dan menjadi standar untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu unsur dinamis yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang sifatnya dinamis, artinya bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Unsur tersebut antara lain yaitu yang pertama, peserta didik. Peserta didik adalah subjek utama dalam proses belajar. Keberhasilan belajar mereka dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan mental, motivasi dan minat, bakat, kemampuan, serta lingkungan keluarga. Guru perlu memahami karakteristik siswa agar bisa menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajarannya. Yang kedua yaitu guru. Guru merupakan fasilitator dan pengolah proses belajar. Kualitas guru yang baik dari segi penguasaan materi, keterampilan mengajar, maupun kemampuan berinteraksi dengan siswa sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran.
Materi pembelajaran adalah isi dari proses belajar yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Materi yang tepat dan menarik dan menantang akan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Yang keempat yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungan yang mendukung seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta suasana kelas yang kondusif sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Lingkungan yang tidak mendukung justru bisa menjadi penghambat. Yang kelima yaitu interaksi. Interaksi dalam pembelajaran sangat penting, baik interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan materi. Interaksi ini mendorong partisipasi aktif, pemahaman yang lebih mendalam. Yang keenam yaitu kondisi psikis siswa. Kondisi tubuh yang sehat dan mental yang stabil akan menunjang siswa untuk belajar secara optimal. Jika siswa dalam keadaan lelah, sakit, atau sedang bermasalah secara emosional, maka efektivitas pembelajaran akan bisa menurun. Yang ketiga yaitu interaksi yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, interaksi antara beberapa unsur menjadi penentu penting dari hasil belajar. Interaksi ini mencakup yaitu interaksi siswa dengan guru. Hubungan antar siswa dan guru yang harmonis dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Guru dapat memotivasi dan memberikan perhatian akan mendorong siswa untuk lebih semangat belajar. Interaksi siswa dengan materi. Siswa harus berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, baik melalui membaca, berdiskusi, menulis, maupun praktik. Jika interaksi ini berlangsung dengan baik, maka pemahaman siswa akan lebih kuat. Interaksi guru dengan materi. Guru harus benar-benar memahami materi yang diajarkan agar bisa menyampaikannya dengan baik, sesuai dengan kondisi siswa. Penguasaan materi yang baik juga membuat guru bisa memilih metode pembelajaran yang paling tepat. Selanjutnya yaitu peran lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar proses pembelajaran yang bisa mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Lingkungan bisa menjadi faktor pendukung, tapi juga bisa menjadi penghambat. Lingkungan yang mendukung misalnya ruang kelas yang bersih dan nyaman, alat dan bahan ajar yang lengkap, hubungan sosial yang baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Lingkungan yang menghambat misalnya suasana panas atau bising, kurangnya fasilitas belajar, adanya tekanan atau konflik dalam kelas. Lingkungan belajar yang baik membuat siswa lebih fokus, merasa aman dan semangat mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif baik secara psikis maupun psikologis.